membangun ya. Tapi kan kita pahami bahwa setiap ujian itu karena ada pesan cintanya ya. Tadi kata Pak Darli, justru dibangkrutkan sama Allah itu pasti ada petunjuk yang Allah pengen kasih, pesan-pesan yang pengen Allah kasih. Kalau di teorinya itu ada namanya kurva S. Kurva S itu bisnis itu kayak iman. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, sayangnya ketika kita lagi turun itu nggak punya motivasi buat bangkit, sehingga imannya jeblok, nggak bisa naik lagi. Sama bisnis juga gitu. Bisnis itu yazid wa yanqus kaidon ya, dia naik turun juga. Nah, pas lagi turun dia nggak sabar, maka dia bangkrut. Sebenarnya harusnya yang namanya bisnis itu harusnya bagus ya, semua bisnis itu bagus asal halal. Jualan kacang goreng aja bisa gede, jadi kacang apa tuh? Kacang Garuda. Ya kan? Bisnis peniti aja perusahaannya gede banget tuh Pak. Bisnis resleting, tau nggak resleting? Pabriknya gede banget di Cikarang. Jadi bisnis apa sebenarnya harusnya bisa bagus ya. Cuma kadang tadi ya, kuatul ilminya yang kurang. Kuatul himahnya dan kuatul maunahnya memang tiga-tiganya itu jadi kuncinya. Maka kalau yang udah terlanjur bangkrut, benar kata Ustaz Rijal, pasti taubatul istighfar. Saya lupa dalilnya, tapi kata guru saya bilang kalau orang udah istighfar, itu hadiahnya dua, yaitu dikasih nikmat, yang kedua dikasih hidayah, petunjuk. Nah, saya pengen kencengin lagi petunjuknya. Petunjuknya itu nanti Allah kasih lagi caranya gimana untuk bangkit. Kalau bahasa bisnis itu rebound ya, rebound. Kurva S itu dia bentuknya kayak rukes, dia naik nanti turun, dia bisa rebound lagi, bisa naik lagi. Nah, orang yang tahu ilmunya dia bisa rebound. Nah, rebound ini gimana caranya? Memang dia perlu ada effort ya. Nah, saran saya pertama gini, kalau udah bangkrut jangan anggap itu nol. Sebenarnya kalau udah bangkrut itu mulainya nggak dari nol, karena biar Pertamina aja yang mulai dari nol. Sebenarnya ya, karena pengalaman itu nilainya mahal Pak. Maka saya sering nyaranin di kelas itu, kalau bangkrut jangan ganti bisnis Pak, jalani lagi bisnis yang bangkrut. Ya, bisa jadi itu cuma fase yang memang harus dilewatin aja. Kalau bisnis itu memang halal ya, bisnis itu halal, banyak manfaatnya, maka jalanin lagi. Lihat lagi database yang kita bisa ambil. Kalau dikecewain sama karyawan, lupain, ikhlasin. Maka cari, minta sama Allah karyawan yang bisa gantiin yang lebih baik lagi. Masalah modal itu urusan Allah, minta sama Allah dengan sedekah, dengan silaturahim, ya, dengan banyak selawat, minta sama Allah dikirimin investornya. Nah, maka nanti ada petunjuk ya, ketika tobat dikasih nikmat. Ya, nikmat itu kan barokah, dia akan ditambah-tambah pelan-pelan. Nah, tapi yang penting itu adalah hidayahnya. Allah tambahin lagi petunjuk-petunjuknya dengan ilmu-ilmu kita. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang nyanterin, maka dia bisa bentuk lagi huruf S yang baru Pak. Ketika dia ngebentuk huruf S yang baru, yang tadinya bangkrut, dia bisa rebound. Nah, saya sering ketemu pengusaha yang rebound, dan reboundnya itu bukan nanggung-nanggung. Tadinya huruf S-nya kecil, jadi gede banget S-nya. Makanya S itu, kalau di KPM, rahasianya adalah S itu adalah sahadat, sholat, sedekah, silaturahim. Semuanya S. Jadi, kalau mau rebound, ya, sahadat, karena memang kalau di ilmu KPM kan semua bisnis punya rukun Islam ya. Rukun bangkrut itu adalah rukun sahadat. Jadi kalau mau nggak bangkrut, kalau nggak mau dia atau pengen sustain ya, pengen berkelanjutan, maka sahadat kita harus kuat. Makanya amalan yang paling bagus adalah sahadatnya dikuatin ya. Sahadat itu kan kalau bahasa PPA ya tauhid lah ya. Sahadat itu kan tauhid ya, mengakui ketuhanan Allah dan mencontohkan Rasulullah. Jadi soal sahadat, sholat, sedekah, silaturahim itu mungkin tambahan buat yang reboundnya ya. Kedengeran ya? Dan saya doain yang bangkrut segera bisa rebound Insyaallah. Yang kedua, pertanyaan yang pertama ya, pertanyaan kedua sebenarnya mirip-mirip. Saya coba